tidak menyebutkan nama Aun sebagai putra daripada Musa Al-Kadhim. Jadi tidak ada yang namanya Aun sebagai putra daripada Musa Al-Kadhim. Jadi teman-teman ya, dari abad ketiga sampai merujuk kepada abad yang ke-8, tidak ada yang menjelaskan daripada ahli nasab yang kredibel, yang dipercaya, menyatakan bahwasanya Musa Al-Kadhim itu punya anak bernama Aun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wala hawla wala quwata illa billah ma ba'du. Teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan Muhsin Channel. Pada kesempatan kali ini masih ngebahas tentang Bani Ahdal, teman-teman ya. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyid Saleh bin Abdul Latif, seorang ahli nasab ya, dalam kitabnya Al-Qaulul Amthal fi Tahqiqi Bani Ahdal atau fi Tahqiqi Nasabil Ahdal, itu beliau menampilkan nasab Al-Ahdal ini banyak macam-macamnya. Artinya ada 6 versi mengenai nasab Bani Ahdal. Siapa yang pertama bergelar Al-Ahdal itu adalah Ali bin Umar. Itu yang pertama kali bergelar Al-Ahdal itu adalah Syekh Ali Al-Ahdal bin Umar, di mana inilah yang disebut hijrah bareng dengan 3 kabilah yang lain, yaitu Al-Qudaimi dan Ba'alawi dari Irak ke Yaman. Nah, 6 versi nasab Bani Ahdal itu beliau kemukakan. Yang pertama, jadi ketika merujuk kepada data yang paling tua tentang keluarga Bani Ahdal ini, ketika disebut di kitab ini, di kitab Ibnu Samurah Al-Ja'di, maka di sini tidak dijelaskan siapa itu keluarga, silsilahnya nggak dikenal di kitab ini. Dikenalnya Bani Ahdal itu baru abad ke-9, yaitu pada kitab Tuhfatuz Zaman fi Tarikhisatil Yamannya, lengkap nasabnya. Tapi pada abad ke-8, yaitu As-Suluk fi Tabatul Ulama wal Muluk, itu sudah disebutkan bahwasanya Al-Ahdal ini adalah seorang Syarif Husaini. Nah, cuman ternyata silsilah itu ada 6 versi mengenai Bani Ahdal ini. Yang pertama, Bani Ahdal ini kan puncaknya ada pada Ali. Jadi Ali Al-Ahdal bin Umar, ini versi pertama ya, bin Umar, Ali Al-Ahdal bin Umar bin Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Hamham bin Aun bin Musa Al-Kadhim bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husin bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Versi pertama. Dan ini wahadi silsilah hiya al-ashhar wal mu'tamadah ladai jami'i Bani Ahdal. Jadi kata beliau, nasab yang disebut pertama ini adalah nasab yang paling masyhur dipegang oleh keturunan Bani Ahdal. Versi kedua Bani Ahdal ini adalah Ali, ya, Ali bin Umar bin Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Hamham bin Aun, lalu berubah di sini bin Al-Husin Musgiron atau Al-Asghar bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husin bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
Jadi kalau versi kedua tidak melewati Musa al-Kadzim, tetapi melewati daripada Sayyidina Husin al-Asghar bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husin ibni Abi Talib, Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Itu versi kedua. Lalu yang ketiga teman-teman ya, versi yang ketiga adalah Al-Haddal ini sebagaimana disebut sebelumnya, ketika nyampe kepada Hamham, kalau versi pertama kan Hamham bin Aun bin Musa al-Kadzim. Tapi versi kedua Hamham itu tidak melewati Musa al-Kadzim, tapi dari Husin al-Asghar. Versi yang ketiga, Hamham itu ditulis bin Adi bin al-Husin bin al-Husin al-Asghar Musgiron ya, bin Zainal Abidin. Nah, Zainal Abidin yang ini dikenal dengan nama Aun atau Uyun. Nah, Uyun bin Musa bin Isa Al-Kadzim bin Musa bin Isa Al-Kadzim bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husin bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ini versi yang ketiga. Nah, versi yang keempat, Bani Haddal, silsilahnya Bani Haddal adalah Ali Al-Haddal sampai ke Hamham ya. Karena memang yang dimiliki oleh keluarga Bani Haddal itu yang masyhur sampai Hamham ini. Nah, Ali Zainal Ali bin Umar bin Muhammad bin Sulaiman bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Hamham. Nah, Hamham versi yang keempat itu disebut sebagai putra daripada Muhammad bin Husin bin Sa'id bin Zainal Abidin bin Musa bin Isa bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husin bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ini versi keempat. Nah, versi yang kelima bagaimana? Beda lagi. Versi yang kelima bukan dari Isa bin Musa al-Kadzim, tapi dari Ali bin Musa al-Kadzim, yaitu Ali Al-Haddal bin Umar bin Muhammad tadi ya, sampai ke Hamham. Lalu Hamham bin Muhammad bin Husin bin Hasan bin Husin bin Sa'id bin Zainal Abidin bin Isa bin Ja'far Ali bin Muhammad bin Ali bin Musa al-Kadzim bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husin bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Nah, versi yang keenam teman-teman, versi yang keenam itu adalah Ali Al-Haddal sampai ke Hamham, karena memang yang sudah muttafaq alaih itu sampai ke Hamham. Cuman nanti Hamham ini ada perubahan jalur gitu. Versinya Hamham ini yang beda gitu. Versi yang keenam yaitu Hamham bin Muhammad bin Hasan bin Husin bin Sa'id bin Zainal Abidin bin Musa bin Ja'far bin Ali Ar-Ridha bin Muhammad Al-Jawad bin Ali bin Musa Al-Kadzim bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husin bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Jadi kata beliau, Al-Haddal itu silsilahnya sangat banyak versinya gitu. Dan yang paling masyhur, Hamham itu ditulis sebagai putra daripada Aun bin Musa al-Kadzim. Itu yang paling masyhur. Tetapi yang tidak masyhur yang 5 tadi itu. Lantas bagaimana teman-teman gitu? Nah, beliau Sayyid Saleh bin Abdul Latif bin Ayyan Sayyid ini mengatakan kalau yang pertama versi Aun bin Musa al-Kadzim itu setidaknya kalau kita merujuk kepada naskah-naskah nasab kitab tua seperti Abil Husin bin Yahya bin Hasan bin Ja'far Al-Hujjah bin Ubaidillah Al-A'rad bin Al-Husin Al-Asghar Al-Muhaddis An-Nasabah, yaitu pengarang kitab Sirr Al-Mu'qibu min Waladi Amir Mukminin, yaitu pengarang itu tahun 277, itu mengatakan bahwasannya keturunan daripada Musa al-Kadzim tidak ada yang bernama Aun ini.
tidak ada yang bernama Aun. Ini naskah atau rujukan paling tua ketika menentukan siapa keturunan daripada Musa Al-Kadim. Maka jawabannya Musa Al-Kadim tidak punya anak bernama Aun. Itu jelas. Kalau data ini tentunya Aun bin Musa Al-Kadim itu tertolak. Aun bin Musa Al-Kadim itu tertolak. Juga Al-Yaqubi itu wafat pada tahun 293 Hijriah. Juga mengatakan bahwasannya Musa Al-Kadim itu punya anak 18 laki-laki dan 13 perempuan. Dari yang menurunkan keturunan dari Musa Al-Kadim tidak ada yang bernama Aun. Itu abad ketiga. Naik lagi kepada abad yang kelima teman-teman, yaitu Al-Ubaidili, pengarang Tahdhibul Ansab ya. Wafat tahun 435 Hijriah. Itu sama, jadi kata beliau sama, jadi abad ketiga, keempat, kelima mengatakan bahwasannya Musa Al-Kadim tidak punya anak yang bernama Aun. Tidak punya anak yang bernama Aun. Itu dari Husin bin Abi Ja'far Syekh Husaraf Al-Ubaidili. Ada juga yaitu seorang ahli nasab namanya Ahmad bin Muhammad Al-Ubaidili. Nah, juga mengatakan Musa Al-Kadim tidak punya anak bernama Aun. Musa Al-Kadim tidak punya anak bernama Aun. Ahmad bin Muhammad Al-Ubaidili ini pengarang kitab Tadhkirah fil Ansab. Pengarang kitab At-Tadhkirah fil Ansab. Al-Mutahharah. Itu abad ke-7 teman-teman. Abad ke-7, singkat saya abad ke-7. Nah itu juga sama. Tidak menyebutkan Aun sebagai putra daripada Musa Al-Kadim. Terus Abi Nasr Sahal bin Abdullah bin Daud Al-Bukhari, pengarang kitab Sirrus Silsilah, sama. Juga tidak menyebutkan nama Musa Al-Kadim punya anak bernama Aun. Terus juga Al-Umari, ini abad ke-8. Al-Umari itu abad ke-8. Itu juga sama. Tidak menyebutkan nama Aun sebagai putra daripada Musa Al-Kadim. Jadi tidak ada yang namanya Aun sebagai putra daripada Musa Al-Kadim. Jadi teman-teman ya, dari abad ketiga sampai merujuk kepada abad yang ke-8, tidak ada yang menjelaskan daripada ahli nasab yang kredibel, yang dipercaya, menyatakan bahwasannya Musa Al-Kadim itu punya anak bernama Aun. Makanya meskipun yang masyhur keluarga Al-Ahdal itu disebut sebagai keturunan daripada Hamham bin Aun bin Musa Al-Kadim, tapi kalau versi ini tentunya tertolak nasab itu. Tertolak gitu ya. Nah, pada abad ke-5 juga seperti Ibnu Hazm Al-Andalusi juga sama. Ibnu Hazm Al-Andalusi itu abad ke-5 juga mengatakan tidak Musa Al-Kadim tidak punya anak bernama Aun. Jadi intinya begini teman-teman ya, intinya dari semua para ahli nasab sejak abad ketiga, dari ini pengarang kitab Al-Mu'qibu min walad Amil Mu'minin sampai abad ke-8 itu tidak ada yang mengatakan bahwasannya Musa Al-Kadim itu punya anak bernama Aun. Artinya bagaimana ya? Artinya nasab itu tertolak gitu. Makanya Bani Ahdal ini salah satu bani yang juga ditolak oleh beberapa ahli nasab modern. Teman-teman sekalian, insya Allah kita sambung lagi nanti di lain waktu. Lalu bagaimana di dalam mentahqiq daripada 6 silsilah yang sudah disebutkan beliau ini, nanti maka beliau sebutkan. Ternyata kalau versi ini kurang nama 11, kurang nama 13. Baik, yang lebihnya teman-temannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.